Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar di rumah. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran ICT bersama Miss Catur. Dan hari ini kita akan membahas tema baru, yaitu menyimpan dokumen di media. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai Excel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang media penyimpanan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Media penyimpanan. Media penyimpanan itu dibagi menjadi dua, yaitu media penyimpanan yang terdapat pada komputer dan juga media penyimpanan yang berada di luar komputer. Nah, maksudnya apa, Miss? Nah, sekarang Miss akan jelaskan. Jadi, media penyimpanan komputer atau yang kita sebut dengan storage. Nah, storage itu dibagi dua. Yang pertama itu yang terdapat pada komputernya tersebut. Jadi, di dalam komputer kita ataupun laptop kita ataupun PC kita sudah terdapat storage atau tempat penyimpanan. Nah, setiap komputer itu memiliki kapasitas storage yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu ditambahlah storage dari luar, atau tempat penyimpanan yang ada di luar, karena kapasitas storage pada tiap komputer itu berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang muatnya banyak. Nah, jadi ada tambahan yaitu storage atau tempat media penyimpanan dari luar. Nah, contoh dari tempat media penyimpanan komputer itu adalah RAM dan ROM. Pasti sudah paham ya RAM dengan ROM karena sudah dipelajari sebelumnya. Nah, lalu sekarang kita akan mengetahui apa sih manfaat dari media penyimpanan di luar itu. Yang pertama yaitu menyimpan salinan informasi yang penting. Jadi selain kita dapat menyalinnya pada komputer, kita dapat menduplikatnya pada media penyimpanan di luar ini. Jadi dokumen kita tidak hanya terdapat pada komputer kita, tapi kita bisa menduplikatnya sehingga menjadi ada dua atau berganda ya. Jadi kalau misalkan nanti yang ada di komputer bermasalah, kita masih punya backupan yang kita simpan di luar. Lalu memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi ada beberapa komputer ataupun PC yang sudah dilengkapi dengan media Bluetooth, tapi ada beberapa juga belum. Nah, yang belum menggunakan Bluetooth bisa menggunakan storage luar, misalkan flash disk. Jadi memindahkan data menggunakan flash disk. Lalu menyimpan informasi dan program yang tidak terlalu sering digunakan. Lalu membuat salinan informasi untuk orang lain. Jadi misalkan kita punya satu dokumen di dalam komputer dan kita akan menyalinnya untuk orang lain. Tidak perlu komputer kita dibawa oleh orang. Bisa kita berikan salinannya pada storage luarnya atau media penyimpanan luar. Lalu melindungi informasi yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Nah, itulah manfaat-manfaat dari media penyimpanan luar. Next adalah, berikut ini macam-macam media penyimpanan luar. Ada punch card, paper tape, dan magnetic tape. Lalu ada hard disk, cakram optik, disket, digital versatile disk, lalu ada flash disk, dan ada kartu memori. Nah, berikut merupakan salah satu contohnya, yaitu punch card. Punch card atau kartu holoread adalah selembar kertas kaku yang berisi perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Kedua perintah dan data diwakili oleh ada atau tidak adanya lubang di posisi yang telah ditentukan. Jadi dahulu sebelum ada media penyimpanan luar seperti flash disk yang sekarang kita kenal, menggunakan sebuah kartu yaitu punch card ya. Nah, setelah ada punch card muncullah paper tape. Media penyimpanan selanjutnya adalah paper tape. Orang
pertama yang mengetahui penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin facsimiles dan mesin telegram tahun 1846 ini bernama Alexander Braun. Penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin facsimiles dan mesin telegram. Setiap baris tape menampilkan satu karakter, tetapi karena kita bisa melipatnya dengan mudah, maka media ini dapat menyimpan data secara lebih signifikan daripada punch card. Tadi punch card itu berbentuk kartu. Jadi seperti kita menyimpan kartu, sedangkan paper tape bentuknya seperti gulungan kertas yang panjang. Next, ini gambar dari magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama dari secondary memory. Tape ini juga dikenal atau dipakai untuk alat input ataupun output di mana informasi dimasukkan ke CPU. Dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Panjang tape pada umumnya 2400 feet, lebarnya 0,5 inci dan tebalnya 2 mm. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida fleksibel. Plastiknya disebut mailer. Mekanisme aksesnya adalah tape drive. Memori perangkat yang terdiri dari panjang tipis dilapisi plastik strip dengan oksida besi, digunakan untuk merekam audio ataupun video atau sinyal komputer untuk menyimpan informasi. Magnetic tape bisa kalian lihat pada kaset. Contohnya itu pada kaset, bukan kaset CD ataupun DVD, tapi gulungan kaset hitam yang biasa dipasang pada radio. Itu contohnya penggunaan magnetic tape. Lalu alat penyimpanan luar lainnya adalah hard disk. Hard disk adalah non-volatile storage device yang menyimpan data secara elektronik dengan kapasitas besar, high capacity storage, yang dikodekan secara digital pada piring-piring yang berputar cepat dengan permukaan magnetik dan berisi beberapa plat yang keras dan bundar serta komponen yang menyertai berada dalam wadah yang kedap udara dan tersegel untuk keamanan. Hard disk itu ada hard disk yang tersimpan dalam memori komputer, ada juga hard disk eksternal. Ya. Saat ini setiap komputer menggunakan satu atau lebih hard disk sebagai media penyimpanan datanya. Hard disk pertama kali dibuat sekitar tahun 1950. Ukuran fisiknya masih cukup besar, dengan kapasitas penyimpanan hanya sekitar beberapa megabyte. Dengan perkembangan teknologi, kebanyakan hard disk sekarang mempunyai kapasitas besar sekitar 160 GB sampai dengan 1 TB. Dengan ukuran fisik yang kecil, hard disk juga mempunyai kemampuan untuk mengakses data dalam waktu per 1 sekian detik. Hard disk terdiri atas piringan keras dari bahan aluminium atau keramik yang dilapisi dengan zat magnetik. Oleh karena bentuknya keras dan kaku, suatu hard disk dapat terdiri atas 5-100 piringan yang tersusun. Untuk membaca atau merekam informasi pada piringan hard disk digunakan suatu alat yang disebut read or write head. Pada gambar hard disk ini ada sebuah tuas yang menempel pada piringan. Nah, tuas inilah yang disebut read write head. Ya. Jadi hard disk ada dua, ada yang terdapat pada PC ataupun laptop, ada juga eksternal yang dari luar. Nah, eksternal dari luar ini tambahan, misalkan komputer atau PC kalian penyimpanannya tidak mencukupi, boleh kalian menyimpan dokumennya pada hard disk eksternal, nanti disambungkan dengan kabel USB. Nah, next ada cakram optik. Nah, atau yang biasa kita kenal dengan optical disc. Cakram optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data, dan atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian atau scanning secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser. Nah, jenis cakram optik atau optical disc yang biasa kamu temui itu adalah CD atau compact disc dan juga DVD, digital versatile disc.
kamu dapat dengan mudah menemukan CD dan DVD dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cakram optik itu CD ataupun DVD yang sering kalian lihat untuk menyalakan musik, menonton film. Ya. Nah, sekarang DVD dan CD dapat digunakan juga sebagai penyimpanan data. Jenis cakram yang sering kita temui itu adalah CD dan DVD. Nah, oke, sampai sini dulu materi kita mengenai media penyimpanan luar. Tadi kita sudah mengenal yang namanya cakram optik, punch card, paper tape, magnetic tape, dan juga hard disk. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.